Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang gizi dalam kesehatan. Di sini ada arti gizi. Gizi itu adalah merupakan zat-zat sebagai komponen pembangun atau pembentuk tubuh manusia di dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki jaringan-jaringan tubuh. Jadi gizi itu adalah makanan atau minuman yang kita konsumsi setiap hari, lalu di dalam tubuh itu diserap dan zat-zat yang nanti disebarkan ke sel-sel untuk jadi energi. Nah, di sini juga ada fungsinya kan. Pertama ada sebagai energi tubuh tadi, terus menentukan sel jaringan tubuh. Jadi misalnya kita sakit ataupun kita jatuh nih Bu, ada luka, terus pola makan kita baik, makanan yang kita konsumsi juga baik dan teratur, nanti pembentukan sel jaringan tubuh atau proses penyembuhan lukanya itu lebih cepat gitu. Terus ada pengatur fungsi reaksi biokimia yang ada dalam tubuh. Masuk di sini kayak metabolisme. Jadi pas kita makan, keluaran kita kayak misalnya BAB atau PAK-nya juga lancar. Di sini juga ada macam-macam gizinya. Pertama ada karbohidrat. Nah, karbohidrat itu nggak cuma dari nasi, bisa dari jagung, kentang, kemudian. Nah, karbohidrat juga disini sebagai sumber energi. Nah, di sini juga ada protein. Protein itu nggak cuma dari daging, bisa juga dari ikan, dari susu. Terus, nah protein ini tadi proses untuk penyembuhan lukanya lebih cepat, harus konsumsi banyak protein. Terus ada mineral. Mineral itu nggak cuma air. Jadi mineral itu bisa ada di sayuran, bisa ada di susu. Nah, mineral itu kayak misalnya ada kandungan zat besinya. Misalnya kita biar nggak anemia, apa sih harus konsumsi mineral? Mineral itu bisa dari sayur-sayuran hijau. Terus mineral itu ada di susu. Jadi bagus untuk pembentukan gizi dan tulang. Apalagi gedenya masih dalam masa pertumbuhan ya. Terus ada vitamin. Nah, vitamin ini juga berfungsi sebagai imun tubuhnya. Jadi kayak daya tahan tubuhnya biar nggak gampang sakit. Vitamin juga nggak dari buah-buahan aja, tapi dari makanan, dari sayur-sayuran gitu aja. Nah, di sini juga ada lemak. Lemak itu ada lemak baik, ada lemak jahat. Nah, biasanya lemak jahat itu susah nih buat dikeluarin sama tubuh. Lemak jahat itu bisa kayak goreng-gorengan gitu. Nanti dia menumpuk dalam tubuh, bisa menyebabkan kolesterol. Nah, dari sini juga ada air. Terus di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi gizi. Jadi faktor-faktor yang misalnya kalau gizi seimbang itu gimana sih? Apa sih yang mempengaruhi gitu? Pertama ada faktor lingkungannya. Jadi lingkungannya ini harus bersih. Jadi makanan yang kita makan pun insya Allah akan baik. Jadi nggak kayak misalnya makanan yang di pinggir jalan itu kan kena debu atau gimana gitu. Terus ada faktor ekonomi. Nah, biasanya yang faktor ekonominya lebih tinggi, dia itu lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Jadi kayak dia tahu mau beli apa, pengen ini, dia pasti beli ini gitu. Jadi lebih banyak mencukupinya gitu. Terus ada faktor keturunan. Biasanya misalnya nih tetehnya nggak suka makan ikan, terus jadi setiap hari itu nggak masak ikan, jadi semuanya ikut nggak makan ikan gitu. Keluarga jadi nggak makan ikan. Nah, faktor sosial budaya juga sama kayak misalnya kayak di sini benar-benar kalau misalnya tadi kita lagi luka nggak boleh makan yang amis-amis, katanya nanti lukanya juga susah sembuh, terus jadi lukanya juga jadi amis. Sebetulnya enggak, jadi malah dianjurkan buat makan makanan yang tinggi protein. Tadi pertama ikan, daging gitu. Jadi nggak masalah sih.
Lebih lanjut ya, di sini ada penyebab permasalahan gizi masyarakat. Ada dua penyebab. Yang pertama ada penyebab langsung sama tidak langsung. Kalau langsung itu yang pertama dari makanan. Jadi kalau misalkan kayak tadi makanan kita sehari-hari tidak tercukupi, itu bisa jadi permasalahan gizi. Terus ada penyakit. Kalau penyakit itu contohnya kayak kita lagi sakit, itu kan nafsu makan kita turun ya, jadi nggak nafsu makan, itu juga bisa mempengaruhi gizi. Terus ada tidak langsung itu ekonomi, pola pengasuhan anak sama pelayanan kesehatan yang kurang. Kalau dari ekonomi itu contohnya tadi, kalau misalkan ekonominya tinggi atau berkecukupan, dia bakalan lebih variatif buat nyusun makanan sehari dalam satu keluarga gitu. Terus ada pola pengasuhan anak, contohnya yang tadi kalau misalkan satu keluarga nih si ibu misalkan nggak doyan ikan kayak gitu, masaknya ayam terus, jadi kan sekeluarga jadi nggak makan, jadi anaknya juga nggak terpenuhi tuh proteinnya yang kayak gitu. Terus pelayanan kesehatan yang kurang, contohnya pelayanan kesehatan kan banyak, bisa puskesmas, bisa rumah sakit, posyandu, itu kan termasuk pelayanan kesehatan. Kalau pelayanan kesehatan, jadi misalkan kita berobat nih ke puskesmas karena apa, misalkan diare gitu atau batuk atau pilek, terus kan orang puskesmasnya kurang aware nih, kurang ngasih tahu nih ke penyuluhan ke kesadaran buat si masyarakat, jadi kayak gitu. Jadi pendidikan kesehatan buat keluarga yang kurang itu juga bisa mempengaruhi gizinya. Terus ada dampak gizi buruk. Yang pertama daya tahan tubuh berkurang. Benar kalau misalkan kita kurang makan itu kan bisa gampang sakit, jadi imun daya tahan tubuh kita itu bisa gampang sakit. Terus ada stunting itu biasanya sebenarnya di anak-anak ya, kalau misalkan tinggi badan yang nggak sesuai atau berat badan tinggi badan yang nggak sesuai sama usianya, misalkan usia segini harusnya tingginya segini, dia segini gitu, nggak sesuai aja sama usia. Terus ada marasmus, gizi buruk, nama lainnya marasmus itu gizi buruk, jadi yang nggak cukup gizinya, nggak cukup makanannya si anak. Terus ada kwashiorkor itu busung lapar, nama lain busung lapar. Busung lapar itu bisa karena kurang protein contohnya, tapi sebenarnya kurang semuanya sih kalau dari segi makanan gitu. Jadi untuk anak tuh emang harus dipenuhi terus gizinya biar dia tuh nggak kena semua dampak ini. Terus ada anemia itu kekurangan zat besi. Zat besi itu bisa dari daun-daunan hijau gitu, sayuran, kacang-kacangan itu bisa kayak dari situ. Terus munculnya infeksi ya dari daya tahan tubuh tadi. Kalau daya tahan tubuhnya rendah, imunnya rendah, itu kita bisa gampang sakit. Terus ada IQ rendah itu dari gizi yang mempengaruhi ke otak. Jadi kalau misalnya otak kurang asupan energi itu bisa IQ-nya rendah. Terus ada cara memperbaiki gizi. Ini ada susunan menu seimbang. Susunan menu seimbang sekarang itu bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi B2SA. B2SA itu bergizi, bervariasi, seimbang sama aman. Jadi bukan lagi 4 sehat 5 sempurna nih kalau sekarang. Terus ada menu disesuaikan dengan pola makan. Jadi ya pola makan kita misalkan kalau lagi nggak puasa gitu ya 3 kali sehari ya 3 kali sehari makannya. Terus ada peningkatan kadar karbo dilakukan dengan pemberian makanan sumber zat besi. Jadi kita cukup juga tuh zat besi biar kita nggak anemia, karena kan sering banget anemia. Terus makan makanan yang mengandung vitamin. Ya vitamin banyak lah, bisa dari buah-buahan, bisa dari sayur.